sebagaimana seharusnya bahwa masyarakat yang berada dalam rumah kebangsaan ini atau dalam rumah kebinekaan ini harus saling bahu-membahu, tidak memandang ras, suku, budaya dan agama. Bapak Presiden keempat kita, yaitu Ki Haji Abdurrahman Wahid atau dengan sapaan akrabnya Gus Dur, merumuskan sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Amin Siregar, bahwasanya majelis itu harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam agama dikenal dengan al-maslahah al-amah. Pada kesimpulan kali ini yang mencakup semua skripsi, yaitu dengan nilai-nilai moderasi beragama dalam film Islam ini, yang pertama adalah film ini secara efektif menampilkan nilai-nilai moderasi beragama melalui perjalanan karakter seorang aktor tersebut yang mana namanya adalah Rizwan. Dengan mengangkat tema saling menghormati antar umat beragama, film ini menekankan pentingnya pendidikan agama yang holistik, tidak memandang dan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti tawassul atau jalan benar, tawassul keseimbangan dan tidak keadilan, tasamuh atau disebut toleransi, musyawarah egaliter dan musyawarah dialog terlihat jelas dalam perilaku dan interaksi ribawi. Kesimpulan kedua, dari proses penanaman nilai-nilai moderasi yang disebutkan adalah bahwa film ini secara efektif mengangkat tema moderasi beragama melalui perjalanan karakter Tuhan yang menghadapi tantangan dan diskriminasi sebagai seorang muslim dengan sindrom Asperger, yaitu suatu penyakit yang mana tidak bisa berkomunikasi secara ilegal, secara legal dengan semua orang, terbatas, yang menghadapi tantangan dan diskriminasi sebagai seorang muslim dengan penyakit tersebut. Nilai-nilai seperti empati, pendidikan, dialog terbuka, dan cinta penampilan dan ketenangan menunjukkan bahwa pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Baik, terima kasih saudara M. Gulam Muhammad Zaman. Duduk saudara mengangkat nilai-nilai moderasi beragama dalam My Name is Khan. Ya, saya melihat di sini, coba jelaskan apa yang maksud dengan moderasi beragama. Moderasi beragama ialah jalan tengah, yaitu seperti kalau katanya jalan di bumi itu ulama banget seperti yang mana moderasi itu sebagai timbangan. Islam itu kalau penyembahan itu harus tidak berkata sendiri, harus sama, itu dalam moderasi. Atau dalam bahasa singkatnya adalah mencari titik tengah. Begitu ya. Baik. Moderasi ini antara agama atau seagama? Antar agama. Berikan contoh konkret dalam kehidupan di masyarakat. Apakah kita itu sudah moderat atau tidak? Salah satu contohnya moderasi kita terhadap masyarakat dalam konteks ini saya mengatakan antar agama, antara Islam dan Islam, tapi antar agama saya dengan Hindu. Sebagaimana saya dekat dengan orang Hindu di rumah, orang suku Tengger dan suku Sukapura, kebanyakan mayoritas mereka itu dari Hindu. Bagaimana saya menyikapi sikap moderasi saya, yaitu tidak menyarankan apa yang mereka lakukan, tetapi saya membenarkan apa yang saya lakukan. Itu disebut moderasi. Saya ambil contoh. Saudara analis. Saya seorang kontraktor. Saya ingin membuat sebuah pemukiman perumahan Muslim khusus orang-orang Muslim. Bagaimana menurut saudara? Apakah saya termasuk moderat atau bagaimana? Kalau bagi saya moderat, karena bertujuan di sana untuk mengumpulkan orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim saja tidak. Rumah itu untuk kebutuhan apa? Apakah kita tidak punya rumah? Bagi Muslim tidak punya rumah? Atau rumah secara perumahan saja?
Saudara lihat ya. Oke. Kalau moderat itu kan tawasud, ya. Karena moderasi beragama itu hati-hati. Memaknai moderasi beragama itu hati-hati. Jangankan antar agama, seagama pun kita dengan golongan Muhammad, NU dan Muhammadiyah, kita apatis kalau kita hidup. Bisa kan? Apalagi loh. Ya, ini sangat menarik sebenarnya. Tapi ini panjang pembahasannya. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Lihat. Oke, kalau misalnya kita punya membuat label tentang agama, itu sudah masuk kategori yang berat. Karena dia menunjukkan sebuah kepentingan agamanya sendiri. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Dr. Egi Bogor. Baik, Gulam Pembangunan. Saya berikan selamat ya, prestasinya sudah sampai pada tahap sisi. Sebentar lagi ada terjadi saja ya. Ada yang ingin saya tanyakan di sini bahwa Anda mengidentifikasi bahwa di dalam film Main Miskan itu ada nilai-nilai moderasi beragama. Bisa Anda jelaskan di aspek moderasi agama itu apa saja, kemudian yang di dalam film itu apa saja? Maksudnya moderasi beragama di luar dan di film. Gimana? Maksudnya moderasi beragama di Nilai moderasi agama yang sampai pahami atau tulis di sini dengan yang sampai temukan di dalam film. Sehingga sampai tulis di dalam skripsi ini bahwa di dalam film ini ada nilai-nilai moderasi agama itu. Jadi bisa dijelaskan. terdapat beberapa nilai-nilai moderasi beragama. Yang pertama adalah ada tawasul, indah dan sebagainya. Kemudian di dalam Sedangkan di dalam film tersebut tiap-tiap seperti tawasul dan indah, legalitas dan sebagainya itu ada semuanya. bisa dijelaskan satu-satu ya. Ketika pada masa Rizwan atau satukan kecil terdapat konflik yang mana antara Hindu dan Muslim, sehingga seseorang dalam film tersebut mencaci seorang Muslim, tetapi ibu seorang Rizwan tersebut memberikan penjelasan yang mana ada di film itu ketika orang baik, ketika ibu tersebut juga benar, mana ini orang baik, mana orang buruk. Dan ibunya menjelaskan, orang baik adalah orang yang bersikap baik, orang buruk adalah orang yang bersikap buruk. Dapat digarisbawahi bahwasanya tidak ada sikap agama dalam kebaikan dan keburukan. Ini termasuk yang nilai apa ya? Tawasul. Kemudian yang nilai yang lain, apakah ada atau cuma tawasul? Ada semuanya. Ada. Kira-kira kita Yang saya ingat itu seperti egaliter atau tidak memandang seseorang, yang mana di mana itu ketika pergi ke Filipina di Denmark, Georgia pada waktu itu, karena Rizwan di sini mengenal seseorang yang telah membantunya. Jadi ketika di Georgia ini ada suatu bencana, Rizwan dengan tidak berpikir panjang untuk membantu kota tersebut, langsung membantu dan sebagaimana tidak memandang seorang agama. Padahal di sana beda agama. Sangat beda, di sana adalah Kristen dan kaitannya dengan seorang Muslim. Kalau dalam kehidupan real ya, ini kan film. Kalau di kehidupan bisa Anda jelaskan. Yang mana ada nilai-nilai itu lah yang saya ingat adalah musyawarah. Ya, soal. Musyawarah itu kalau bahasa saya itu adalah kebersamaan. Kebersamaan ketika saya berada di suatu tempat, misalkan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya keberagaman ras dan warna saja, tapi dengan berbagai agama. Contohnya saya ketika ke Tengger, di sana saya menjumpai seorang Hindu. Bagaimana ketika adab saya menghormati seorang Hindu? Contohnya di Bromo tersebut, karena ada seorang Hindu di sana, saya tidak boleh menodai tempat ibadah
mandiri itu tidak mengerti tentang bagaimana moderasi, bagaimana toleransi. Mereka itu berkembang tentang yang tidak memungkinkan untuk dilakukan, contohnya mengunjungi tempat pura. Betul, jadi lalu kontribusi penelitian Anda ini kan pendidikan agama Islam. Apa kontribusi skripsi Anda ini dalam pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam sendiri yang dimana dimaksudkan adalah pendidik atau pendidikan untuk mencontohkan bahwa saya mencari, dan saya sendiri bahasanya dalam film, pendidik dan yang dididik untuk mencari contoh film-film yang membawa kita terhadap kebaikan. Contohnya seperti Nabi Iska, yang mana di sana itu ada moderasi, ada toleransi. Kita sepatutnya tidak boleh begini dan sepatutnya harus begini dengan gayanya kita sendiri tanpa melampaui agama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mas Ilham.